Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di acara Planet Science, a journey into science. Bersama saya Sarah. Dan bersama saya Kak Aryo. Wah, kali ini nyaman banget ya, karena kita sedang berada di pantai. Wah bener banget tuh Kak, apalagi suara deburan ombaknya bikin suasana jadi damai banget. Ya, tapi ternyata nggak semua orang rasa damai ketika sedang berada di pantai. Loh, kok bisa gitu Kak? Iya, misalnya orang-orang yang ada di pinggir pantai Sumatera Barat. Nah, di sana itu bibir pantainya banyak banget yang sudah mulai menjorok ke arah daratan karena ombak dan pasang air lautnya. Dan akhirnya itu mengancam pemukiman penduduk yang ada di sana. Wah, serem juga ya Kak. Iya, itulah yang dinamakan dengan abrasi pantai. Nah, untuk episode kita kali ini, kita akan banyak membahas tentang abrasi pantai. Wih, menarik juga ya materi kita hari ini. Oke deh kalau gitu kita simak bareng-bareng yuk. Abrasi adalah peristiwa erosi yang disebabkan oleh gempuran ombak, gelombang langsung yang menerpa ke garis pantai itu. Ya contohnya seperti kalau kita meninju tembok dari arah tegak lurus, langsung tembok itu runtuh hancur. Nah itu yang disebut abrasi. Peristiwa ombak menggempur pantai ini adalah suatu peristiwa alami sebagai peristiwa yang lazim saja di pantai. Kalau tak ada ombak, ya tidak seru berada di pantai. Untuk daerah-daerah yang mempunyai fasilitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang berlokasi di dekat pantai yang terkena gelombang dan akibatnya terjadi abrasi, maka dikatakan pantai ini mengalami kerusakan fisik pantai. Untuk daerah-daerah yang kosong, belum berpenduduk atau tidak ada aktivitas di sana, maka peristiwa abrasi ini adalah merupakan suatu siklus natural yang memang harus kita hadapi secara proporsional. Pada saat musim tertentu di mana sering terjadi badai, bisa saja terjadi abrasi sehingga garis pantai mundur ke arah darat. Sedangkan saat musim tertentu yang jarang terjadi badai, pantai kembali menjorok ke arah laut. Kondisi ini disebut sebagai pantai yang stabil secara dinamis. Abrasi pantai bisa terjadi menerpa pantai yang landai ataupun yang curam. Pantai landai biasanya ditandai dengan material pasir pembentuk pantai yang halus. Kondisi landai ini merupakan mekanisme perlindungan pantai dari ombak untuk melepaskan energinya dengan gelombang pecah. Pada kasus karakteristik gelombang tertentu, terjadi penggerusan pasir di pantai yang landai ini. Pantai landai ini sering disebut pantai disipatif. Apabila terjadi abrasi, maka pengurangan area pantai akibat mundurnya garis pantai akan besar. Contohnya adalah di pantai utara Pulau Jawa seperti di Kabupaten Indramayu. Pantai curam dibentuk oleh material pasir yang lebih kasar, bahkan sampai berbentuk kerikil. Pada pantai curam ini, ombak sebagian besar tidak teralihkan, tetapi langsung menghantam pantai dan energi ombak kemudian berbalik kembali ke arah laut. Pantai curam ini disebut pantai reflektif. Pada kasus pantai curam ini, abrasi pantai terjadinya kecil. Garis pantai mundur ke arah darat relatif lebih kecil daripada pantai landai. Sarah sering lihat di TV kalau ternyata akhir-akhir ini banyak pantai di Jakarta yang mengalami abrasi. Sebenarnya penyebab dari abrasi pantai itu apa sih Kak? Nah, itu tuh karena adanya ketidakseimbangan alam akibat ulah tangan manusia. Untuk lebih jelasnya lagi, mending kita lanjutin aja cerita tentang abrasi berikut ini.
Penyebab daripada abrasi, yakni pengikisan garis pantai akibat gempuran langsung ombak, itu adalah pertama adalah akibat alam, yang kedua adalah akibat ulah manusia. Contohnya akibat alam itu adalah ya memang pantainya materialnya mudah terkikis. Nah, memang itu sedang masanya alam itu gelombang itu menggempur daerah itu besar-besaran sehingga mengikis. Ada dua faktor yang menyebabkan abrasi pantai. Pertama, faktor alami, dan kedua, faktor manusia. Faktor alam disebabkan oleh angin yang bertiup di atas lautan dan menimbulkan gelombang dan arus laut. Gelombang yang tiba di pantai dapat menggetarkan tanah atau batuan yang lama-kelamaan akan terlepas dari daratan abrasi karena faktor alam ini. Misalnya, terjadi di pantai wisata Tirtamaya di Kabupaten Indramayu. Abrasi oleh alam juga terjadi di Pantai Kuta sejak tahun 2000. Hal itu bertambah parah karena pantai kian hari semakin tergerus air laut, bahkan sempat mencapai jalan raya. Selain faktor alam, abrasi juga disebabkan oleh faktor manusia. Misalnya penambangan pasir, pengambilan atau perusakan terumbu karang, dan penebangan hutan mangrove. Penambangan pasir sangat berperan banyak terhadap abrasi pantai, baik di daerah tempat penambangan pasir maupun di daerah sekitarnya, karena terkurasnya pasir laut akan sangat berpengaruh terhadap pasokan pasir di pantai. Apabila akibat penambangan pasir ini kemudian merubah geomorfologi pantai yang tadinya landai menjadi curam, maka abrasi parah akan terjadi. Atau yang kedua, misalkan ada hutan-hutan mangrove itu ditebangi, yang sebelumnya adalah juga sebagai penghalang gelombang bisa pecah atau bergeser atau bagaimana menyebabkan gelombang berkurang energinya pada saat melewati hutan bakau. Tapi sejak hutan bakau ini ditebang, sudah tidak lagi penghalang sehingga langsung gelombang menerpa pantai. Pengambilan atau perusakan terumbu karang akibat pengerukan pelabuhan atau diambil oleh masyarakat untuk fondasi bangunan akan berakibat penghalang gelombang alami menjadi tidak ada, sehingga gelombang akan dengan mudah mencapai pantai dengan energi besar. Manakah di antara tiga gambar kegiatan ini yang menyebabkan abrasi pantai? Manakah di antara tiga gambar kegiatan ini yang menyebabkan abrasi pantai? Kak, kalau gitu efek dari abrasi pantai itu apa dong, Kak? Nah, efek dari abrasi pantai itu sebenarnya banyak banget. Salah satunya adalah berkurangnya lahan pantai sehingga membuat pemukiman penduduk itu semakin tergerus. Tahu nggak kenapa banyak batu-batu seperti ini? Oh, emangnya buat apa, Kak? Jadi batu-batu ini memiliki fungsi sebagai mencegah dari abrasi pantai. Ya, jadi dengan adanya batu-batu ini, pantainya, bibir pantainya nggak mungkin sampai sini.
Serem juga ya Kak ternyata. Kalau misalnya nih beneran bibir pantainya maju sampai ke sini, berarti ntar kita nggak bisa duduk terus main di sini lagi dong. Nah, itu baru efek yang kelihatan. Tapi sebenarnya masih banyak efek-efek lain yang nggak kita sadarin. Apa aja tuh Kak? Banyak sebenarnya. Nah, kalau penasaran, kita simak aja yang satu ini. Kita bisa menghubungkan efek negatif ini kalau kita hubungkan dengan manusia. Banyak manusia yang tinggal di daerah pesisir dan pada kenyataannya bahwa peradaban manusia itu selalu bermula dari pesisir. Nah, di situ. Kemudian kita berangkat dari situ. Ada masalah sosial yang ditimbulkan apabila terjadi abrasi, ada masalah ekonomi dan masalah budaya. Nah, masalah sosial misalkan, kalau terjadi abrasi, pantai menjadi pendek. Kemudian masyarakat di situ yang tinggal semula di bibir pantai, di garis pantai, rumahnya rusak, dapurnya rusak, sehingga mereka menjadi stres. Yang kedua, sisi ekonomi. Misalkan pantai itu di sisi jalan raya nasional atau jalan raya kabupaten. Nah, akan terjadi kerusakan yang ditimbulkan oleh abrasi tentunya. Abrasi makin lama makin mengurangi garis pantai, akhirnya menggerogoti jalan nasional, jalan kabupaten yang ada di daerah itu merugikan jelas karena perbaikan atau kemudian sarana pengangkutan menjadi terhenti, sayur mayur yang tadinya bisa diangkat segar kemudian layu di jalan, susu yang diangkat misalkan diangkut menjadi basi, atau ikan yang tadinya mau diangkut untuk penjualan dari pantai ini ke kota menjadi tidak segar lagi. Nah, itu adalah masalah ekonomi yang harus kita pikirkan. Abrasi pantai tidak hanya membuat garis-garis pantai menjadi semakin menyempit, tapi bila dibiarkan begitu saja, akibatnya bisa menjadi lebih berbahaya. Seperti kita ketahui, negara kita Indonesia sangat terkenal dengan keindahan pantainya. Setiap tahun banyak wisatawan dari mancanegara berdatangan ke Indonesia untuk menikmati panorama pantainya yang sangat indah. Apabila pantai sudah mengalami abrasi, maka tidak akan ada lagi wisatawan yang datang untuk mengunjunginya. Hal ini tentunya sedikit banyak akan mempengaruhi perekonomian di Indonesia karena secara otomatis devisa negara dari sektor pariwisata akan mengalami penurunan. Nah, yang penting di sini adalah untuk daerah-daerah kosong mungkin kita semua sudah harus berpikir perlunya penetapan sempadan pantai itu. Artinya di daerah di garis sempadan pantai yang mungkin ditandai dengan trotoar atau dengan patok-patok, itu di sebelah ke arah lautnya tidak boleh ada bangunan-bangunan milik pribadi misalkan. Nah, di sebelah daratnya boleh. Nah, di situ adalah juga melindungi rakyat atau penduduk atau sosekbud yang akan terjadi di daerah pantai itu agar kalau terjadi abrasi itu tidak menimbulkan kerugian di situ. Ada beberapa efek abrasi yang merugikan ekosistem pantai. Pertama, terjadinya penyusutan lebar pantai sehingga lahan bagi penduduk yang tinggal di pinggir pantai menyempit. Kedua, rusaknya hutan bakau di sepanjang pantai karena terpaan ombak yang didorong angin kencang semakin besar. Dan ketiga, hilangnya tempat berkumpulnya ikan-ikan perairan pantai akibat terkikisnya hutan bakau. Manakah di antara 3 gambar ini yang merupakan dampak negatif dari abrasi pantai?
Manakah di antara tiga gambar ini yang merupakan dampak negatif dari abrasi pantai? Waduh Kak, sayang banget ya kalau misalnya pantai yang seindah ini harus tergerus dan rusak. Ya iyalah, makanya kita tuh harus bisa menjaga pantai supaya kita tetap bisa liburan kayak gini. Tapi caranya gimana Kak? Apa mungkin gitu kita melawan kekuatan alam? Ya enggak lah, mungkin bisa dengan cara kita bersahabat dengan alam. Caranya? Salah satunya adalah dengan cara menanam mangrove. Oh itu, kalau begitu untuk lebih jelasnya kita lihat yang satu ini yuk. Agar lebih mengerti tentang abrasi pantai, mari kita ikuti percobaan berikut ini. Kita membutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Wadah air yang salah satu ujungnya lebih tinggi. Pasir 0,5 liter, air 1 liter, dan styrofoam. Cara kerjanya: tutuplah permukaan wadah dengan 1 liter pasir. Buatlah lapisan tebal di bagian wadah yang dangkal. Lapisan yang tebal adalah pantai. Tuangkan air di bagian wadah yang dalam. Buatlah gelombang dengan meletakkan styrofoam di bagian wadah yang dalam. Dan gerakan ke atas dan ke bawah dengan menggunakan ujung jarimu. Ulangi langkah ketiga sampai beberapa bagian pasir akan terkikis dari wadah oleh gelombang itu. Lakukan percobaan yang sama dengan meletakkan pohon di depan lapisan pasir yang tebal. Daerah tempat air bertemu pasir mewakili garis pantai atau wilayah tempat laut dan daratan bertemu. Mengaduk air dengan styrofoam menyebabkan gelombang air. Gelombang air mengenai pantai akan menyebabkan pengikisan pada pantai seperti beberapa pasir yang tertarik ke dalam air. Eksperimen ini mencoba menjelaskan gerakan yang disebabkan angin, air, atau es yang menjadi salah satu penyebab abrasi pantai. Ada beberapa pilihan tindakan untuk menghadapi abrasi. Pilihan pertama adalah relokasi, yaitu memindahkan penduduk dari lokasi abrasi. Sebenarnya, pilihan untuk merelokasi penduduk bukanlah pilihan penyelesaian yang terbaik. Relokasi membuka peluang lahan tergerus air laut semakin jauh ke daratan. Relokasi warga nelayan berdampak pula pada berkurangnya sumber daya manusia, pengelola laut, dan tambak. Masalah lain juga akan timbul manakala warga nelayan yang direlokasi tidak memiliki keahlian lain selain menjadi nelayan. Yang kedua adalah adaptasi. Adaptasi artinya seperti di pantai-pantai di Tanjung Pinang, ada pantai-pantai juga di daerah Kalimantan, itu mereka rumah di pinggir pantai terkena abrasi. Tapi mereka tidak mau pindah atau apa, mereka naikkan rumah itu. Sehingga tetap walaupun pantai mereka terabrasi, garis pantai sudah di belakang mereka, tetapi rumah mereka tetap bertahan di situ karena dinaikkan rumah panggung setinggi elevasi di mana ombak ada. Biasanya sekitar 3 meter dari dasar lautnya. Tindakan ketiga adalah do nothing atau tidak berbuat apa-apa. Langkah ini diambil bila lokasi abrasi tidak memiliki nilai ekonomis atau tidak didiami oleh penduduk. Tindakan keempat adalah penanganan dengan struktur lunak. Struktur lunak dapat berasal dari alam maupun buatan.
Struktur lunak yang berasal dari alam adalah dengan membangun vegetasi-vegetasi laut seperti hutan mangrove. Struktur lunak buatan dapat berupa penambahan pasir di pantai. Agar pasir tidak terus tergerus, pasir itu dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap ultraviolet dan air laut yang disebut geobag. Tindakan kelima adalah penanganan dengan struktur keras. Struktur keras juga dapat berasal dari alam dan buatan. Material yang digunakan untuk struktur keras berupa batu alam. Material ini tahan lama dan tidak akan rusak. Struktur keras buatan dapat berupa beton yang disebut tetrapod. Kelemahan dari material buatan manusia ini adalah umurnya yang tak lebih dari 10 tahun karena rawan akan keropos. Gimana deh? Sekarang semakin bertambah kan pengetahuannya tentang fenomena alam? Jelas dong Kak. Bahkan sekarang saya jadi ngerasa bahwa abrasi pantai itu sangat berbahaya Kak. Buktinya bisa merusak habitat ikan yang ada di akar-akar pohon bakau. Wah, kayaknya ngerti banget nih. Sekarang berani kakak tes nggak? Oh berani dong, siapa takut. Oke, yang pertama ya. Apa yang dimaksud dengan abrasi pantai? Jadi gini Kak, abrasi pantai itu adalah suatu proses perubahan bentuk pantai atau erosi pantai yang disebabkan oleh arus dari laut, terus juga gelombang laut dan juga pasang surut laut. Oke, yang menyebabkan abrasi pantai itu apa coba? Yang menyebabkannya ada dua Kak. Yang pertama adalah faktor alam. Nah faktor alamnya ini adalah bertiupnya angin kencang ke arah laut. Dan yang kedua adalah faktor manusia. Faktor manusianya ini adalah faktor yang paling berbahaya Kak. Misalnya perusakan terumbu karang, terus juga penambangan pasir Kak. Oke, terakhir ya. Emang apa sih kerugian yang ditimbulkan oleh abrasi pantai? Oh itu Kak, membuat garis-garis pantai menjadi semakin menyempit Kak. Tapi bila dibiarkan begitu saja, akibatnya bisa menjadi lebih berbahaya loh Kak. Misalnya akan mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Karena secara otomatis devisa negara dari sektor pariwisata akan mengalami penurunan. Selain itu, sarana pariwisata seperti hotel, restoran, terus juga kafe-kafe yang terdapat di areal pantai juga akan mengalami kerusakan yang akan mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit loh Kak. Wah, kayak mantap sekali nih. Iya dong, teman-teman juga sudah bertambah kan pengetahuannya. Oke, kalau gitu sekian dulu materi kita untuk kali ini. Selamat bereksperimen dan tetap saksikan Planet Science, a journey into science. Dadah!